Setelah 12 bulan mengandung, wanita itu melahirkan seorang bayi yang ukurannya tidak lebih besar dari sebuah telur. Sang ayah begitu marah hingga ia berlari ke puncak gunung dan menghancurkan sebuah batu besar. Karena keegoisan dan kelemahannya sendiri, ia telah mengorbankan anaknya yang belum lahir kepada iblis, untuk mendapatkan kekuatan tertinggi, mengalahkan klan iblis, dan mendirikan kerajaannya sendiri. Anak itu tumbuh tuli dan bisu, tubuhnya tidak lebih besar dari jari ayahnya. Meskipun Boji adalah seorang pangeran, orang-orang mengejeknya seolah-olah dia seorang bodoh. Saat dia dirampok, dia bahkan tidak dapat berteriak. Kage mengambil semua barang berharga milik Boji, bahkan mencopot pakaiannya. Melihat betapa tidak berdayanya dia, Kage menyuruhnya untuk memakai pakaian yang lebih mahal lain kali. Boji mengangguk dengan penuh semangat dan setuju. Hari berikutnya, Kage sudah menunggu, tapi dia tidak menyangka Boji datang dengan sekelompok prajurit di belakangnya. Kage langsung berkeringat, tapi detik berikutnya, suara membuatnya tersadar kembali, Boji muncul dengan pakaian yang lebih indah. Namun, tidak ada satupun prajurit di belakangnya. Meskipun baru saja dirampok, Boji tampak sangat bersemangat. Karena semua orang di sekitarnya membencinya, tidak ada yang pernah ingin berbicara dengannya, dia memperlakukan perampok di depannya seperti teman, dan berkata bahwa dia akan mengenakan pakaian yang lebih mahal besok. Pada hari ketiga, Boji datang lagi. Dan ketika dia melihat Kage, dia tampak lebih bahagia. Baru saat itu Kage menyadari, si bodoh ini ternyata adalah seorang pangeran. Boji bermimpi untuk menjadi seorang raja yang hebat. Tapi Kage tertawa, mengatakan bahwa seorang tuli dan bisu seperti dia tidak akan pernah bisa menjadi raja. Ketika Boji kembali ke kota, Kage diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di kota, Boji diejek oleh orang-orang lagi. Ini sudah ketiga kalinya dia dirampok. Bahkan anak-anak berani mengganggunya. Pangeran seperti apa yang bisa selama ini? Pada saat itu, Kage mulai merasa kasihan kepada Boji. Pada akhirnya, Boji hanya bisa melarikan diri dengan wajah memerah. Begitu dia kembali ke kastil, ibu tirinya melihat bahwa dia telah dirampok lagi. Dia merasa bahwa Boji adalah aib sebagai seorang pangeran, dan menuduhnya merusak martabat keluarga kerajaan. Mengatakan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi raja, dan bahwa putranya sendiri 100 kali lebih baik daripada Boji. Melihat dari belakang, Kage merasakan betapa menderitanya Boji. Tidak ada yang benar-benar menyukainya. Tetapi saat Boji sedang berganti pakaian, air mata jatuh. Dia menangis. Boji sama sekali tidak bodoh. Dia hanya bertahan dengan ejekan dingin dan kebisuan semua orang. Karena dia adalah pangeran tertua. Namun sesaat kemudian, Boji menyeka air matanya, dan memaksakan senyuman. Dia tidak ingin ayahnya melihatnya sedih. Namun Raja Bos sudah sangat sakit. Dia berharap, Boji akan cepat dewasa dan mewarisi takhta. Raja sangat mencintai Boji. Namun melihat putra yang lebih kecil daripada jarinya sendiri membuat hatinya hancur. Tanpa pengorbanan Boji, kerajaan ini tidak akan ada. Dia takut bahwa setelah kematiannya, Boji akan diintimidasi, maka dia memanggil pendekar pedang terkuat di negara itu. Raja memerintahkan Domes untuk melatih Boji dengan cara paling keras yang memungkinkan. Namun saat Domes melihat Boji yang begitu lemah, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Melampiaskan frustrasinya dengan memukul tiang kayu di belakangnya. Mengapa dia diminta untuk mengajar seseorang yang selemah ini? Tiba-tiba, pangeran kedua Daida muncul, langsung mengejek kekuatan Boji, menanyakan apakah dia bahkan bisa membunuh seekor semut. Dia lalu menantang Domes. Saat Daida menggenggam pedang kayu, tekanan yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kehadiran itu terasa seperti milik Raja Bos, dan kekuatan serta kecepatan Daida sangat luar biasa. Pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Boji, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Domes. Ini adalah seorang raja sejati. Ini adalah murid yang benar-benar dia inginkan. Domes menguji Daida dengan beberapa teknik pedang. Menonton dari samping, Boji merasa saudaranya luar biasa. Pada akhirnya, Domes mengalahkan Daida. Daida sangat marah, karena itu adalah kekalahan pertama dalam hidupnya. Namun, Domes mengatakan bahwa ilmu pedangnya sudah luar biasa. Melihat Daida yang begitu hebat, Domes bersumpah untuk mewariskan semua tekniknya padanya. Saat itu, Boji menyadari kesedihan di wajah gurunya. Dia mengambil pedang kayu dan mengarahkannya ke Daida. Dia ingin menantangnya dan membuktikan dirinya. Berita tentang duel itu langsung menyebar ke seluruh istana. Ibu Daida mencibir, mengatakan bahwa tidak perlu ada pertarungan seperti itu. Domes tahu bahwa Boji tidak memiliki peluang sama sekali. Semua orang berpikir bahwa hasilnya sudah dipastikan. Boji hanya meminta untuk dikalahkan. Sindiran mereka menarik perhatian 4 raja surgawi. Daida mengangkat pedang kayunya dan mengayunkannya ke arah Boji. Tetapi dalam sekejap, Boji menghindari serangan itu. Gerakan kecil itu mengungkapkan bakat tersembunyi Boji. Tidak peduli seberapa hebat serangan Daida setelahnya. Dia sama sekali tidak bisa menyentuh Boji. Para penonton tercengang. Meskipun Boji kecil dan lemah, dia berhasil menghindar dengan sempurna. Seorang prajurit pernah menyaksikan, Boji menghindari setiap serangan di sarang ular, dan pergi dengan tenang. Sekarang Daida benar-benar marah. Boji memanfaatkan momen tersebut, dan menyentuh kepala Daida dengan pedang kayu. Kerusakannya kecil, tapi penghinaan itu sangat besar. Kerumunan merasa ini sangat menjijikkan. Tidak lebih baik dari trik licik. Raja sejati harus menghadapi musuhnya secara langsung. Penghindaran murni tidak akan pernah bisa mengalahkan musuh yang kuat. Pendekar pedang itu tidak bisa lagi menahan diri, dan mulai memberikan kode kepada Boji. Setelah membacanya, Boji terlihat ketakutan. Pertarungan kemudian dilanjutkan. Pangeran kedua mengangkat tongkatnya dan menghantamkannya dengan kekuatan. Kali ini, Boji tidak menghindar, memilih untuk menghadapinya secara langsung. Tapi perbedaan kekuatan itu sangat besar. Boji dihantam keras di dahinya. Kemudian pukulan lain membuat busa keluar dari mulutnya. Boji berjuang untuk membela diri, tapi dia tidak berdaya, tidak mampu terus menghindar.
Dan hanya bisa berdiri di sana, seperti target hidup. Terluka parah, seluruh tubuhnya dibalut perban. Pendekar pedang itu melihat dengan tenang dan menghela napas bahwa penghindaran maksimal tanpa kekuatan itu tidak ada artinya. Sangat disayangkan. Kemudian diam-diam meninggalkan ruangan. Sementara itu, Pangeran Sulung terjebak dalam mimpi buruk. Bermimpi semua orang memanggilnya pengecut. Yang hanya menghindar. Seorang lemah tak berharga tanpa kekuatan bertarung. Dia meraba-raba jalannya menuju pedang itu. Berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya. Tapi sekeras apapun dia mencoba, pedang itu tidak bergerak. Sang pangeran menangis karena kelemahannya. Pada saat itu, temannya Kage muncul. Dia menyemangati sang pangeran, mengatakan bahwa dia yang terbaik. Dia telah menyaksikan duel itu. Dan percaya bahwa gaya bertarung Boji tidaklah salah. Tidak peduli seberapa banyak orang mencemarkan nama baik Boji. Dia akan selalu berada di sisinya. Setelah mendengar ini, Boji merasa jauh lebih baik. Dia menunjuk ke sebuah peti di dekatnya, yang dipenuhi dengan koin emas. Tapi Kage berkata bahwa dia tidak membutuhkannya lagi. Menjadi sahabat terbaik Boji sudah lebih dari cukup.